Kalau di sekolah Cakrabuana 1+1 sama dengan 2. Iya. Tapi kalau di luar itu kadangkala gelandangan, Iya. preman, semua itu teman-teman saya temenin. Iya. 1+1 kadangkala bisa 11, Pak. Benar. Kita sabar sedikit lagi, datanglah masa kebahagiaan. Jadi nggak usah pesimis, tetap harus optimis. Nah, Mau bertanya, bagaimana sih Pak untuk meyakinkan diri kita bahwa kita itu akan sukses? Dan motivasi apa yang Bapak pegang untuk menjadi sukses? pertama kita harus punya mimpi. Mimpi, oke. Mimpi harus dibuat kenyataan. Jangan mimpi jadi hayalan. Mimpi harus jadi kenyataan, jangan cuma jadi bunga tidur ya Pak? Yes. Oke. Saya selalu bermimpi di waktu muda. Andai kata saya bisa jadi orang kaya, betapa senang hidup saya selain membuat bangga keluarga, terus berbagi kepada tetangga. Iya. Itu selalu saya, makanya saya datang ke toko buku yang saya baca Bagaimana bukan menjadi orang sukses. buku pelajaran, tetapi bagaimana menjadi orang sukses. Terus kemudian saya berteman, nah ingat ini, berteman saya nggak mau di kalangan seumuran saya. Saya selalu berteman kepada senior-senior. Karena apa? Kalau saya berteman kepada seumuran saya, ilmunya itu-itu aja. Oke. Jadi kepada senior, saya waktu itu umur 17, saya berteman dengan supir truk, Iya. dengan marketing rokok. Iya. Setiap pagi saya ikut ngumpul sama mereka. Gitu Sebelum ya? mereka berangkat, jam 7 saya ngumpul, ngobrol. Saya dengar 17 tahun itu iya, ya, Pak? 17 tahun ngobrol sama orang yang 35-an umurnya. Iya, benar. Tapi saya mendapat pengetahuan dari mereka. Terus sore mereka pulang, terus mereka habis jam 4 pulang, mereka istirahat sebelum pulangnya, Iya. terus ngobrol lagi. Kita kok ngobrol, ngalor ngidul aja. Tapi Iya. saya banyak mendapatkan ilmu yang saya nggak dapat di kalangan teman-teman seumuran. Karena kan mereka asam garamnya lebih banyak. Benar. Ya. Kalau kumpul sama teman seumuran kadang-kadang ya itu malah, aja ilmunya. malah seru-seruan aja gitu ya Pak? Iya, jangan-jangan kita yang lebih pintar. Iya kan? Kalau mau cari yang lebih pintar, pasti yang umurnya lebih tua. Itu Asam dia garamnya, kuncinya. makan apa pengalamannya lebih banyak. Betul, gitu. betul. Nah, akhirnya saya belajar dari marketing rokok, dari supir truk, supir. Akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang lebih di antara teman-teman sekolah saya. Karena itu di luar sekolah ilmunya. Sehingga kalau orang bilang zaman sekarang, sebenarnya bukan out of the box, tapi ilmu jalanan. Gitu. Kan Bapak bilang out of the box, sebenarnya bukan out of the box, ini Jadi, ilmu jalanan. Yang nggak biasa gitu ya Iya, Pak? Jadi, karena di jalanan itu Pak, kalau di sekolah Cakrabuana 1+1 sama dengan 2. Iya. Tapi kalau di luar itu kadangkala gelandangan, preman, semua itu teman-teman saya temenin. Iya. 1+1 kadangkala bisa 11 Pak. Benar. Iya kan? Iya. Terus atau -11 Iya. karena mereka selon semuanya. Betul. Nah, jadi ya itulah kadangkala kita modifikasi ilmu jalanan dengan ilmu sekolah menjadi tengah-tengahnya ilmu yang paling tepat lah buat gitu. Tapi Pak Yusuf, bukan berarti kita jangan ngambil sekolahan, udah main aja di jalanan, Ah, nggak bukan bisa. begitu ya Pak? Bukan. Oke. Sekolah itu wajib kita terus ambil. Sekolah itu wajib. Iya, tetapi jangan meremehkan ilmu-ilmu jalanan. Ilmu jalanan itu semacam ekskulnya lah. Baik. Gitu. Jadi tambahan ilmu yang akan memperkokoh ilmu kita yang di sekolahan. Sekolah itu mengajarkan kita sistematika berpikir. Poin dicatat itu. Jadi sekolah itu penting untuk mengajarkan kita sistematika berpikir, baru diperkaya dari dunia luar. Betul. Jadi waktu kita main, waktu kita kumpul, waktu kita seru-seruan, jangan cuma bersenang-senang aja, tapi kita harus yakinkan bahwa kita juga menambah ilmu ya Pak di dalam sana. Harus itu, ilmu itu kan nggak harus di sekolah saja, tetapi kadangkala kita bisa nonton game, nonton TV, kita ambil baik-baiknya. Makanya jangan suka nonton film horor. Oh gitu ya Pak? Itu kalau gitu ya? kalau anak-anak mau bangkit sukses, adik-adik kita banyak nonton film-film kayak film-film orang perebutan suksesnya mengambil perusahaan atau apa. Dulu saya tuh masih TVRI, belum ada TV swasta, itu saya ada nonton satu film Dallas namanya itu. Itu bagaimana seorang pengusaha minyak, begitu kayak main catur, dia ambil langkah begini, ini harus langkah begini, akhirnya skakmat gitu kan. Jadi itu yang menjadi inspirasi saya
Karena waktu itu TV cuma satu, jadi Iya. hari-hari nonton itu, Iya. sehingga saya mulai implementasikan di dalam kehidupan. Oh, Iya. caranya begini, untuk menyelesaikan masalah begini, harus begini. Semuanya itu dapat dari situ, bukan dari textbook saya. Oke. Makanya, jadi sekarang anak-anak kan dari YouTube bisa lihat nih, film apa aja bisa lihat, tapi Iya. jangan cari film yang horor, film setan-setanan, film Gosip-gosipan, ya, Pak. gosip-gosipan. Nggak ada Itu gitu. dia. Jadi akses sekarang, ingat, zamannya Pak Yusuf Hamka ini hanya ada TVRI waktu itu. Filmnya nggak banyak sekali. Bahkan nggak ada pilihan beliau. Tapi sekarang teman-teman belajar ini punya pilihan. Yang artinya pastikan bahwa pilihannya itu menginspirasi ya Pak untuk kehidupan sehari. Jadi jangan cuma mimpi, tapi implementasinya juga itu penting banget. Gitu. Oke. Mimpi penting, tapi Mimpi buatlah mimpi itu jadi kenyataan. Itu dia kata-kata yang sangat luar biasa. Bagaimana Pak membangkitkan semangat saat sedang terjatuh dan gagal? Mungkin ini adik-adik dan teman-teman yang masih remaja, mungkin juga merasa ada masanya drop gitu loh Pak. Pasti Bapak juga pernah mengalami kan, tapi bagaimana membangkitkan itu semua Pak? Manusia itu ada sifat senang dan ada sifat sedih. Tetapi sedih jangan membuat kita terlena. Dan biasanya kalau orang sedih itu selalu mengurung diri, kebanyakan murung atau apa. Tapi coba, perlahan. Sebab hari pertama kita sedih, kita bawa aja tidur dulu. Hari kedua, sedihnya pasti berkurang. Nggak mungkin hilang. Ketiga, akan lebih berkurang. Tetapi kita harus optimis. Kita bangkit dengan kita yakini bahwa ada Allah yang akan memberi keringanan buat kita. Allah tidak akan membebani umatnya dengan beban yang tidak mampu kita pikul. Kita harus bukan hanya yakin, tapi hakul yakin bahwa itu akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, masalah keterpurukan kita makin berkurang, sehingga optimisme akan mulai bangkit, dan ini kita harus gerakan dengan positif. Biasanya orang kalau sudah terpuruk, lalu berpikir mau yang negatif aja. Nah itu kita harus kuasai. Di dalam diri kita itu ada dua kekuatan, kekuatan Tuhan, kekuatan setan. Tinggal bagaimana kita memanage. Ya, insya Allah kita bisa memanage dengan baik. Banyak kadangkala saudara-saudara kita umat beragama, dia selalu bilang, Tuhan kenapa saya kok nggak didengerin? Tuhan kenapa kejam nggak bantu saya? Bukan, Tuhan bukan kejam, tapi Tuhan sedang menempa hidup kita. Ya kan, selalu kan bilang innallaha maha sabirin. Allah itu ada ayatnya, orang sabar kekasih aku, kekasih Allah gitu kan. Nah, jadi dia melihat kesabaran kita. Begitu kita sabar sedikit lagi, datanglah masa kebahagiaan. Jadi nggak usah pesimis, tetap harus optimis. Nah, kadangkala kita perlu curhat, perlu konsultasi kepada orang-orang terdekat. Dan saya jujur banyak orang-orang yang berkonsultasi kan kita. Jadi ini bagian dari pelayanan. Benar Pak. Pak, benar. Saya ada satu contoh kasus, ada saudara kita dari Mesuji, Lampung, minggu lalu. Itu putri umur 16 tahun. Saya juga nggak ngerti, mungkin dari YouTube waktu itu saya di London School saya bicara. Ya ini dia assalamualaikum, terus dia bilang saya seorang anak petani. Mungkinkah saya sekolah di Universitas Indonesia? Saya langsung jawab, mungkin. Asal angka kamu bagus, insya Allah, Allah akan kabulkan melalui saya. Saya bilang, bikin angka kamu bagus. Dan ternyata dia setiap hari sekolah dari pagi sampai siang. Siang dia langsung bertani, malam dia pulang belajar. Itu luar biasa. Jadi kalau yang beginian, kader-kader yang rajin, angkanya bagus, walaupun dia petani, kita harus prioritaskan. Betul, betul. Jadi enggak cuma Bapak memberikan harapan, atau nggak usah harapan, Bapak bisa memberikan kenyataan kok gitu. Jadi misalnya dia bilang saya butuh biaya Pak begini-begini, Bapak bisa kasihin, tapi Bapak juga memancing rasa tanggung jawabnya bahwa belajar yang baik, karena memang itu tugasnya untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi ya Pak gitu. Nggak mungkin kita bisa berhasil akan sesuatu kalau kita nggak ada usahanya gitu ya Pak. Betul. Oke, itu dia.